ya nggak diselamatkan dong, namanya juga nggak bertobat. Kalau kau kan, katanya kalau penyelamat. iya, justru kalau kita bertobat dan datang kepada Yesus maka diselamatkan. Kalau kau kan sekalipun bertobat harus melalui alam kubur kan? Iya Loh, kan? bentar dulu, Benar aku nggak? belum selesai nanya loh. Kalau kau bertobat, kau bisa Hmm, nggak tanpa alam kubur itu? Nggak bisa kan? Benar kan? iya, Nggak bisa kan? Harus melalui alam iya kubur benar. kan? Nah, itulah bedanya kita. Itulah bedanya kita. Hmm. Kalau orang yang percaya Yesus bertobat, dia tidak melalui alam kubur lagi, tetapi dia akan ke surga. Itu bro, silakan. Nah, gini anak Batak. Anak Ya, Batak kan menjelaskan kalau Tuhannya itu juru selamat kan. ya. Sedangkan dia aja nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi menyelamatkan orang lain. Kenapa kau bilang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Karena mati itu kah? Karena Iya, dia mati yang gitu. yang disalib Justru, itu. justru dia harus mati kan, biar bisa masuk ke alam kubur itu. Yesus datang ke dunia Oh, kan untuk mati, kan untuk membebaskan arwah manusia dari alam kubur itu. Maka matinya setelah kenapa? dia membebaskan, sebentar, dengarkan dulu. Lanjut lanjut. Setelah dia mati, dia masuk ke alam kubur itu, dia kan membebaskan arwah manusia dari alam kubur itu. Matius 27 ayat 52 dan 53, dan kuburan-kuburan terbuka, banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Justru dia datang harus mati. Kan dia sendiri yang mengatakan bahwa dia akan mati. Paham ya Lutfia? Itu, silakan. Anak Batak, saya nanya lain loh. Apa yang kau tanya? Yesus tuh matinya karena apa? Aku bilang. Oke, Yesus itu mati karena dia menyerahkan nyawanya. Dia Yang bunuhnya menyerahkan siapa? nyawanya. Yang Tidak ada bunuhnya yang siapa? membunuh. Tidak ada yang membunuh Yesus. Yesus disalibkan nggak mati. Yesus ditombakkan tidak mati. Nah, maka Nah, Yesus menyerahkan nyawanya gitu. nah sekarang aku tanya, pantas nggak Ya, Tuhan kalau kayak ditusuk-tusuk, keluar-keluar baik. darah, diseret-seret, pantas nggak? Ya, harusnya kitalah yang ditusuk. Harusnya kitalah yang disalibkan karena banyaknya dosa-dosa kita. Maka Yesus datang untuk menggantikan kita. Sehingga kita tidak mengalami hukuman yang sangat besar itu lagi. Justru kita harus berterima kasih Yesus telah menggantikan kita. Contoh seperti kau lah. Kalau kau resapi kehidupanmu, kau renungkan dulu kehidupanmu, berapa banyak dosa yang kau lakukan. Apakah kau pantas untuk menanggungnya? Tentu saja tidak. Tidak ada manusia yang mampu untuk menanggung dosanya sendiri. Maka Yesus datang menggantikan kita. Asal kita mau bertobat dan datang kepadanya. Harusnya kita bersyukur bro. Karena Allah itu kasih, maka dia datang untuk membebaskan kita dari dosa-dosa dan akibat dosa yang kita lakukan itu. Itu Lutfi. Berarti nggak bisa ya, kalau Yesus tuh tanpa mati nggak menyelamatin orang tuh nggak bisa. Baik, dia terikat dengan hukumnya. Karena dia sudah membuat hukum, setiap orang yang matilah yang masuk ke alam kubur. Apakah Tuhan bisa membatalkan hukum yang sudah dibuatnya? Kan tidak bisa. Maka kalau dia Bisa. mau masuk ke alam kubur, Tuhan kok bisa kayak gitu? Tuhan nggak bisa kayak gitu bro. Tuhan nggak bisa pelin-pelan. Siapa yang membuat hukum? Hanya arwah orang yang mati masuk ke alam kubur. Siapa yang bikin hukum itu? Oh, berarti beda ya. Kalau Tuhan Nggak, aku tuh jawab kan, dulu, jawab dulu. apa? Siapa yang Ya, membuat hukum itu? Setiap orang yang mati arwahnya masuk ke alam maut. Siapa siapa iya. membuat hukum itu? Allah. Allah. Ya, Tuhan. Kalau Tuhan membuat hukum, ini kalau Tuhan yang benar ya. Kalau Tuhan ecek-ecek mah pelin-pelan, terkadang pelin-pelan. Jangankan untuk melanggar kata-katanya sendiri, pelin-pelan. Di satu sisi dikatakannya, ini kalau Tuhan ecek-ecek ya. Kau bisa istri 4, yang satu kau bisa istri 9. Ini kan Tuhan pelin-pelan namanya. Dia tidak bisa berpegang pada ucapannya sendiri pun dia tidak bisa berpegang. Nah, kalau Tuhan yang benar bro, telah membuat hukum bahwa setiap orang yang mati, arwahnya masuk ke alam kubur, maka Tuhan sendiri pun tidak bisa melanggar itu. Karena firman-Nya itu kekal. Maka Allah kalau mau masuk ke alam kubur, membebaskan manusia dari alam kubur itu, dia harus jadi manusia dulu.
dan dalam keadaan sebagai manusia harus mati. Karena manusia yang hidup kan nggak bisa masuk ke alam kubur, bro. Maka Yesus datang ke dunia sebagai manusia dan harus mati supaya bisa masuk ke alam kubur untuk membebaskan arwah manusia dari alam kubur itu. Itu Luffy, silakan. Nah, ini ada penontonmu yang komen, Tuhan saya Ya. lebih hebat tanpa mati. Memang benar. Tuhan itu kan maha berkehendak. Jadi dia bisa berkehendak kan sama hamba-hambanya. Oh, mau dia nggak mati aja, nggak mati dia duluan. Masa ya Tuhan mati? Masuk logika lah. Gini Baik. loh anak Bata. Ya, silakan. Tunggu dulu. Nah, dia kan Tuhan ya, Tuhan. Yang menciptakan, menciptakan manusia, menciptakan Siap. isi-isi dalam dunia ini kan. Siap. Nah, Ya. terus kalau dia ingin melakukan apapun, ya nggak harus harus mati dulu untuk menebus dosa-dosa hamba-hambanya. Masa ya kayak gitu? Kan Untuk Tuhan. membebaskan arwah manusia dari alam kubur itu loh, bro. Bagaimana cara Tuhan masuk ke alam kubur? Bisa nggak Tuhan masuk ke alam kubur? Ya bisa lah, yang buat dia. Tuhan bisa masuk ke alam kubur. Gimana Bisa. caranya Tuhan bisa masuk ke alam kubur? Gini ya anak Watak. Coba, gimana caranya Tuhan bisa masuk ke alam kubur? Gimana caranya? Kamu tahu nggak Tuhan itu ada di mana aja? Ya, Tuhan itu ada di surga. Loh, kok ada di surga? Tuhanmu ada di mana, Tuhanmu? Nggak akan tahu. Siapapun nggak tahu Tuhanku ada di mana. Ya, kasihan kali kau beragama, Tuhanmu aja nggak tahu kau ada di mana. Nah, Kasihan kali sekarang kau, aku bro. tanya anak Watak. Arwah kau ada di mana sekarang? Jiwa kau ada di mana? Ada di dalam diriku ini. Perasaan kau ada di mana? Ada di dalam diriku ini. Yang mana? Yang mana? Arwahku ada di dalam diriku ini, makanya aku hidup. Loh. Kalau rohku keluar, dengarkan dulu, Luffy. Nah, Kalau rohku keluar dari dalam diriku ini, maka aku mati. Kau yang kasihan beragama kau, Tuhanmu ada di mana coba? Kau tahu nggak Tuhanmu itu ada di mana? Jangan-jangan nggak ada. Kasihan kali kau Tuhan- beragama. Loh. Tuhanmu ada di mana coba? siapapun nggak akan tahu Tuhan aku dia ada di mana. Berarti nggak ada Tuhanmu itu. Loh, kok nggak ada? Buktinya kau nggak tahu ada di mana dia? Ya itu kan. Sekarang aku tanya juga. Tuhan kau ada di mana sekarang? Tuhan Yesus ada di surga? Coba sebutkan dalilnya yang di mana dia ada di surga sekarang. Oke, sebentar. Kalau aku mah berdasarkan dalil ya. Hmm. Sebentar ya. Kasihan kali kau beragama, bro. Tuhanmu pun nggak tahu kau di mana. Takutnya, bro. Ya, takutnya Tuhanmu itu nggak ada. Takutnya ya, bukan apa-apa. Kalau Tuhanku nggak ada, kau juga nggak ada, anak Batak. Tahu kau? Enggak dong, aku nggak menyembah Tuhanmu. Kau tahu nggak Tuhanmu itu berasal dari mana, bro? Bisa demo Ya, kau memang. nanti. Kalau kujabarkan Tuhanmu itu berasal dari mana, bisa demo kau, bro. Tuhan kau aja dia nggak tahu kau asalnya dari mana. Dari surga. Dari surga, Oh. bro. Dari sorga. Berarti sorga yang buat Tuhan kau. Bukan, Tuhan yang menjadikan segala sesuatu dan Tuhan itu ada di surga. Duh. Sebentar, Berarti aku Tuhan- harus. Tuhan kau berasal dengar. dari sorga gitu. Sebentar, dengarkan dulu. Sebentar ya. Ini lucu loh teman-teman. Dia bilang Tuhan kau berasal dari mana? Tuhanku berasal dari surga katanya. Iya, Tuhan Yesus berasal dari surga, bro. Karena Tuhan itu ada di surga. Berarti Nah, sekarang- duluan surga ya daripada Yesusnya ya. Dia yang menjadikan segala sesuatu. Dia sudah ada bersama dengan tahtanya, gitu loh, bro. Loh enggak. Dia sudah ada bersama dengan tahtanya itu. Sebentar ya. Kau lah kasihan, bro. Tuhanmu itu nggak tahu Kau tuh ada yang di kasihan mana. Jose. Jos. Anak Batak. Kau kasihan kali anak Batak. Masa Kau ya tuh- Tuhan Tuhanmu- berasal dari surga? Iya, memang Tuhan berasal dari surga. Oh, berarti yang buat Tuhan kau surga ya? Bukan, Kalau dia yang kepercayaan- menjadikan segala sesuatu. Kalau Ini, bro. kepercayaan orang Kristen tuh berarti Ini. apa ya? Ini. Kau baca Ah. dulu, kau baca. Nah. Sebentar, baca nih.
Sesudah Nabi Isa berbicara Ya, demikian kau yang kepada bagus mereka. baca aja, yang bagus kau bacanya. Coba, Ah, coba baca dulu. sesudah Yesus berbicara. Yang bagus bacanya, yang bagus bacanya. Enggak, Coba, aku nggak bisa nyebut Nabi pakai Tuhan. coba. Ini kau membaca aja, membaca. Enggak. Masuk ke goa bertapa kau di goa itu. Membaca aja kau nggak berani. Membaca aja kau nggak berani. Masuk aja kau ke goa, bertapa kau di goa itu. Mana tahu jadi nabi kau? Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Ke surga. Ke surga. Paham ya bro? Membaca aja kau nggak berani. Membaca lo kau nggak berani. Masuk aja kau ke goa. Mudah-mudahan kau pulang bertapa jadi nabi. Mudah-mudahan ya. Masuk goa bro. Ya barangkali pulang bertapa. Memang orang pulang bertapa jadi paranormal. Ya kiranya kau pulang bertapa jadi nabi.